Pada tahun 2001, di kawasan Seturan, Yogyakarta, pernah beredar kabar tentang sebuah rumah kos mahasiswa yang disebut-sebut berhantu. Kisah ini begitu populer di kalangan mahasiswa universitas swasta sekitar sana. Bahkan sempat diberitakan secara tidak resmi di majalah misteri. Edisi pertengahan tahun itu, rumah kos tersebut berlokasi di gang kecil dekat area sawah. Bangunannya 2 lantai, berdinding bata tanpa plester di beberapa bagian. Pemiliknya, seorang ibu paruh baya bernama Bu Lestari, dikenal ramah dan suka membantu mahasiswa perantau. Namun sejak awal 2001, rumah kos itu mulai sepi peminat setelah beberapa penghuni lama pindah mendadak karena alasan yang tidak jelas. Menurut pengakuan warga sekitar, awalnya rumah itu biasa saja. Tapi suatu malam, seorang mahasiswi penghuni lama bernama Rina ditemukan meninggal di kamarnya dalam keadaan tak wajar. Tubuhnya kaku, wajahnya menatap ke arah langit-langit dengan ekspresi ketakutan luar biasa. Polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan. Hasil visum menyebutkan gagal jantung mendadak. Namun teman sekamarnya Sinta mengaku bahwa malam sebelumnya Rina sempat berkata, "Aku dengar orang nangis di kamar mandi, tapi waktu kulihat, nggak ada siapa-siapa." Setelah kejadian itu, kos mulai sering terjadi gangguan. Beberapa penghuni mengaku mendengar suara langkah kaki di lantai 2, padahal semua kamar kosong. Kadang terdengar suara lemari digeser, atau orang mandi tengah malam padahal air kamar mandi tidak pernah menyala. Seorang penghuni lain, Dian, sempat merekam suara aneh pakai tape recorder kecil. Dalam rekaman itu terdengar sayup-sayup suara perempuan berbisik, "Turun ke bawah." Padahal waktu itu Dian sedang sendirian di lantai 2. Gangguan paling parah terjadi pada malam Jumat Kliwon, bulan September 2001. Menurut kesaksian 2 penghuni, listrik tiba-tiba padam sekitar pukul 11 malam. Salah satu dari mereka turun ke dapur mencari lilin. Saat kembali ke kamar, dia melihat sosok perempuan berambut panjang duduk di pojok tangga, memakai daster putih lusuh, wajahnya tertunduk, dan dari lehernya meneteskan cairan hitam seperti darah. Ketika mereka berteriak, sosok itu berdiri pelan dan menghilang di balik dinding, seperti asap. Besok paginya salah satu penghuni pingsan mendadak dan demam tinggi selama 3 hari. Setelah itu ia minta izin pindah tanpa sempat mengambil semua barangnya. Warga sekitar pun mulai ikut resah. Beberapa malam tetangga melihat cahaya lampu dari kamar yang sudah dikosongkan, padahal arus listrik sudah diputus oleh Bu Lestari sendiri. Ada juga tukang ojek yang bersumpah melihat perempuan berjalan di atap rumah kos itu sekitar pukul 2 pagi. Bu Lestari akhirnya memanggil seorang ustaz dari kampung sebelah untuk memeriksa. Menurut ustaz itu, rumah tersebut pernah dipakai ritual pesugihan sebelum dijadikan kos. Ritual itu dilakukan oleh pemilik lama yang meninggal pada tahun 1999. Sosok perempuan yang sering terlihat diduga adalah arwah tumbal dari perjanjian tersebut. Proses pembersihan dilakukan 3 kali. Malam pertama ustaz dan beberapa warga membaca doa di ruang tengah. Baru setengah jam, salah satu lilin padam sendiri, dan bau busuk seperti bangkai muncul dari arah kamar mandi. Malam kedua saat bacaan surat Yasin mencapai ayat tertentu, terdengar suara wanita menangis dari arah lantai atas, meski tidak ada siapapun di sana. Baru pada malam ketiga rumah itu mulai terasa tenang. Namun kata ustaz, arwah itu tidak pergi, hanya berpindah tempat. Setelah kejadian itu hampir semua penghuni pindah. Rumah kos itu sempat kosong selama beberapa tahun. Namun sekitar tahun 2005, rumah tersebut direnovasi dan disewakan kembali dengan nama berbeda. Beberapa penghuni baru memang tidak mengalami kejadian ekstrim, tapi masih sering mendengar bunyi air keran terbuka sendiri di tengah malam, atau ada yang mengetuk pintu kamar 3 kali tanpa ada siapapun di depan pintu. Sampai sekarang, warga sekitar masih menyebut rumah itu dengan sebutan kos setan Seturan. Beberapa sopir ojek online yang melintas malam-malam mengaku sering melihat bayangan perempuan berdiri di balkon lantai 2,
memandangi jalan sepi dengan tatapan kosong. Tidak ada yang tahu pasti apakah itu hanya sisa cerita lama atau sosok nyata yang masih menunggu di sana, di kamar bekas Rina, yang dulu ditemukan dengan wajah ketakutan, menatap ke arah langit-langit yang retak. Kisah ini tercatat dalam arsip lisan warga sekitar dan disebarkan dari mulut ke mulut di kalangan mahasiswa Jogja awal tahun 2000-an. Meski tidak pernah ada bukti fisik yang jelas, suasana dan kesaksian para saksi cukup konsisten hingga kini. Beberapa orang percaya tempat-tempat seperti itu tidak benar-benar berhenti hidup. Mereka hanya menunggu waktu, hingga seseorang baru datang dan kembali membuka pintu kamar yang sudah lama tertutup. Setelah kejadian itu, rumah tersebut sempat kosong selama bertahun-tahun. Kini sudah direnovasi dan disewakan lagi. Tapi kisah lamanya tak pernah benar-benar hilang. Warga masih sering melihat sosok perempuan berdiri di balkon, menatap jalanan sunyi. Mungkin masih menunggu seseorang yang dulu tak sempat ia temui. Kalau kamu lewat daerah Seturan malam-malam dan melihat rumah 2 lantai dengan dinding bata tanpa plester, jangan coba-coba menatap terlalu lama ke arah jendelanya. Karena siapa tahu, dia juga sedang menatap balik. Like kalau kamu merinding, dan subscribe biar nggak ketinggalan kisah nyata menyeramkan berikutnya. Hanya di Arazi Story.